Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hilya Herma Bastian, absen 11 dari kelas 12 IPS 4. Halo, perkenalkan nama saya Kandira Setiaudina, absen 14 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nabila Safa Ayu Awalia, kelas 12 IPS 4, nomor absen 22. Hai, perkenalkan nama saya Nikmatul Maula dari kelas 12 IPS 4, absen 24. Bisnis digital. Apa sih arti dari bisnis digital itu? Kalian mau tahu arti dari bisnis digital itu apa? Nah, kalau kalian mau tahu, simak ya. Jadi, bisnis digital itu adalah suatu jenis bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Produk bisnis digital itu bukan hanya berupa barang saja, namun bisa juga berupa jasa. Contohnya, seperti menjadi food influencer di Instagram. Jadi, udah pada paham belum nih? Apa sih arti dari bisnis digital itu apa? Kalau belum paham, tenang aja. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya dari teman sekelompok saya. Seperti yang kita tahu, Instagram merupakan salah satu sosial media dengan pengguna 50 juta di Indonesia. Sehingga itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bisnis maupun bidang jasa. Oleh karena itu sekarang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan Instagram untuk memulai bisnis digital. Di Tegal sendiri, kini terdapat akun yang menjadi food influencer, seperti @kulinertegal, @tegalkulineri, dan kuliner_you. Akun-akun tersebut menyajikan tentang rekomendasi makanan, informasi promo, informasi tempat makan, dan iklan makanan yang sangat menggugah selera. Contoh bisnis yang akan kami bahas kali ini yaitu bisnis menjadi food influencer di Instagram. Seperti yang kita tahu, bisnis ini kini sedang ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian banyak orang, khususnya kaum muda-mudi di Indonesia. Dalam tahap pelaksanaannya, bisnis ini pun terbilang cukup mudah. Di tahap awal, sang influencer hanya perlu fokus dalam membuat konten dengan tetap memperhatikan kualitas konten yang dihasilkan. Pilihan konten yang akan dibuat influencer pun cukup beragam. Yang pertama, bisa menggunakan konten tengah mencicipi makanan di sebuah restoran, rekomendasi makanan-makanan bestseller, rekomendasi jajanan hits yang sedang viral maupun jajanan tradisional, serta bisa juga rekomendasi tempat makan atau kafe yang menarik dan instagramable. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cara penyampaian yang menarik dan pilihan makanan yang menggugah selera para followers atau para pelanggan. Nah, jadi cara penyampaian yang menarik dan pilihan makanan yang menggugah selera para followers atau para pelanggan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kenapa sih menjadi hal yang harus diperhatikan? Karena hal tersebut akan mengundang semakin banyak followers. Jika jumlah followers meningkat, pasti akan datang tawaran kerjasama berbayar dari berbagai pemilik bisnis makanan untuk mempromosikan produknya. Cara promosi yang bisa dilakukan oleh influencer yaitu dengan memposting iklan, melakukan review dari makanan tersebut melalui sebuah video ataupun tulisan. Dari situlah bisnis influencer ini berjalan. Semakin banyak followers dan keaktifan influencer dalam membuat konten, maka akan semakin banyak
menarik perhatian dari berbagai pemilik bisnis makanan tersebut. Tarif yang biasa dipatok oleh seorang food influencer cukup beragam. Mulai dari influencer yang masih pemula, mereka biasanya mematok 500-1 juta dalam satu kali posting. Sedangkan influencer yang memiliki cukup banyak followers, biasanya mereka mematok kisaran harga 3-5 juta dalam satu kali posting iklan di akun Instagramnya. Menurut www.beautynesia.id juga dijelaskan bahwa keuntungan menjadi seorang food influencer di Indonesia bisa meraup penghasilan mulai dari puluhan sampai ratusan juta per bulannya. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai bisnis digital yang sedang berkembang pesat di era teknologi sekarang. Harapan kami semoga dengan adanya bisnis yang memanfaatkan teknologi serta jaringan bersosial media ini dapat meningkatkan kreativitas anak bangsa untuk selalu bekerja, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang lebih produktif dan tidak bergantung dengan produk luar lagi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.